saya akan coba memberikan membagi PPT-nya ya. Jadi supaya bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Dok. Bisa, Dokter. Ya. Baik. Nah, sebenarnya ya di lab bakteriologi, mikologi ya, tujuan saudara melakukan PPDH ini ya, ini sudah khusus ya di lab bakteriologi mikologi, yaitu mendukung ya tercapainya salah satu kompetensi ya, karena memang di lab ini kan merupakan bagian begitu ya, sehingga salah satu kompetensi saudara sebagai seorang dokter hewan ya, yaitu mampu melakukan diagnosis penyakit infeksi pada hewan yang disebabkan oleh baik bakteri maupun fungi, begitu ya. Kalau kemarin saudara di virologi ya, di lab virologi ya tentunya yang ada hubungannya dengan penyakit virus kan begitu ya, yang disebabkan oleh virus ya. Jadi mengapa diagnosis penyakit ya, karena memang sebagai seorang dokter hewan saudara harus mampu melakukan diagnosis ya, salah satunya itu. Nah, untuk bisa melakukan diagnosis terhadap suatu penyakit ya, tentunya kan saudara harus memahami tentang penyakit tersebut ya. Nah, dalam memahami ya tentunya saudara memahami ya, meliputi apa penyebab penyakitnya ya toh ya. Nah, nanti saudara tahu penyebab penyakitnya, tidak hanya sekedar penyebab penyakitnya, tetapi tentunya saudara juga harus tahu tentang apa? Sifat atau karakteristik dari penyebab penyakit tersebut, kan begitu? Ya. Karena apa? Karena nanti ada hubungannya dengan diagnosis yang saudara kerjakan, khususnya di lab bakteriologi mikologi, ya, umumnya di Departemen Mikrobiologi, ya, saudara melakukan diagnosis secara laboratoris, ya, karena memang Departemen Mikrobiologi termasuk kelompok preclinic study, ya, sehingga saudara dalam melakukan diagnosis tidak melakukan secara klinis kan gitu, ya. Jadi mengapa pada saat saudara di lab atau di Departemen Mikrobiologi seperti tadi ya saudara sampaikan, diajarkan atau diajak berdiskusi tentang cara isolasi virus ya. Nah, sama ya, jadi memang di Departemen Mikrobiologi ya, karena termasuk preclinic study ya, oleh karena itu saudara melakukannya diagnosis tidak secara klinis tetapi secara laboratoris. Itu ya. Nah, kemudian patogenesis, apa yang menjadi dasar saudara juga harus memahami patogenesis ya. Patogenesis merupakan perjalanan mikroorganisme ya setelah masuk ke dalam tubuh, kan begitu, sampai nantinya saudara bisa mengamati gejala klinis yang terlihat atau perubahan anatomi ya, patologi anatomi yang bisa saudara amati ya. Oleh karena itu saudara juga harus tahu bagaimana cara mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh host, kan gitu ya. Kemudian perjalanannya bagaimana ya, sehingga saudara tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi pada organ yang
infeksi oleh mikroorganisme tersebut. Ya. Organ-organ yang mengalami perubahan anatomi atau patologi anatomi inilah yang nantinya sebagai dasar saudara untuk melakukan pengambilan sampel, kan begitu, atau pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratoris. Itu ya. Nah, selanjutnya diagnosis ya. Ya, memang saudara memang ranahnya diagnosis ya, tapi merupakan diagnosis laboratoris gitu ya. Sehingga pada saat saudara melakukan diagnosis laboratoris, saudara harus paham sampelnya atau spesimennya apa ya. Kemudian bagaimana cara saudara mengerjakan di laboratorium, kan begitu. Ya, sehingga saudara bisa mengambil kesimpulan untuk melakukan diagnosis terhadap hewan yang saudara periksa. Ya. Selanjutnya, memang ada pengendalian penyakit ya. Pengendalian penyakit ini karena nantinya ada hubungannya dengan kompetensi saudara ya. Karena saudara nanti kalau misalnya sebagai seorang ya pengambil kebijakan, berarti saudara harus mampu melakukan apa sih pencegahannya terhadap penyakit tersebut, kan gitu ya. Selanjutnya sebagai seorang dokter ya, saudara harus mampu melakukan terapi atau pengobatan, kan gitu ya. Selanjutnya juga untuk pengambil kebijakan, saudara juga harus mampu melakukan pengendaliannya supaya tidak terjadi penyakit tersebut lagi, kan begitu ya. Jadi rangkaian ini yang harus saudara pahami dalam melakukan suatu diagnosis. Ya. Rangkaian tersebut sudah saudara dapatkan pada proses belajar mengajar, khususnya untuk lab bakmi ini pada semester 3 dan semester 4. Ya toh? Ya. Saudara semester 3 sudah memahami karakter dari masing-masing mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan. Kan gitu, ya. Masih ingat semester 3, ya? Saudara belajar tentang awal dasar, saudara tahu dulu ya, saudara belajar tentang mikroorganisme seperti apa sih yang disebut sebagai bakteri, ya. Mikroorganisme seperti apa yang disebut sebagai fungi. Ya toh? Ya. Selanjutnya saudara belajar atau mempelajari ya, apa karakter dari masing-masing mikroorganisme tersebut. Ya. Dulu saudara pada saat proses belajar mengajarnya, misalnya topik bakteri Coccus gram positif. Ya. Artinya kan saudara belajar tentang karakter bakteri Coccus gram positif yang dapat menyebabkan gitu. Ya. Saudara belajar tentang Staphylococcus ya. Selanjutnya saudara belajar juga tentang Streptococcus. Ya, jadi karakter dari masing-masing mikroorganisme tersebut. Ya. Selanjutnya pada semester 4 saudara mendapat mata kuliah penyakit infeksi atau penyakit infeksius 1. Ya, yang ada hubungannya dengan bakteriologi mikologi kan penyakit infeksius 1. Masih ingat? Ya, saudara belajar tentang penyakit, misalnya penyakit brucellosis. Ya, penyakit antraks. Semuanya itu sudah saudara dapatkan dalam proses belajar mengajar kemarin. Nah, pada saat PPDH ini, ya, saudara tinggal mengaplikasikan saja, tetapi berdasarkan diagnosis laboratorisnya, kan begitu. Ya. Artinya, kalau misalnya saudara harus menghadapi penyakit antraks, ya,
saudara sudah tahu tentang spesimen atau bahan pemeriksaan apa yang seharusnya dikirimkan atau yang seharusnya saudara periksa untuk melakukan diagnosis laboratoris terhadap penyakit antraks. Kan begitu toh? Ya. Oleh karena itu, saudara bekerjanya atau mendapatkan porsi waktunya tidak terlalu lama ya. Hanya 15 hari kerja untuk 2 laboratorium, kan begitu. Ya. Sudah ada gambaran ya. Jadi seperti itu mestinya ya. Oleh karena itu, mengapa pada saat saudara melakukan PPDH di lab bakteriologi mikologi, saudara harus mengambil sampel ya. Kalau misalnya pada saat fisikal ya, atau ada yang menyebut sebagai hands on ya, atau offline begitu ya, itu saudara harus mengumpulkan atau mengambil sampel atau bahan pemeriksaan ya, spesimen. Selanjutnya saudara lakukan diagnosis ya, karena kebetulan yang dikerjakan di lab bakteriologi itu adalah diagnosis secara isolasi dan identifikasi ya, dengan harapan saudara menemukan mikroorganisme penyebabnya, kan begitu tujuannya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di lab bakteriologi nanti ada pendampingan ya oleh staf. Ada saya ya, kemudian ada Dr. Suryani dan Dr. Sri Kusmiati. Jadi nanti saudara selama PPDH di lab bakteriologi itu mendapat pendampingan dari 3 staf ini. Gitu ya. Nah, karena kegiatannya ini secara online ya, oleh karena itu ada beberapa topik ya yang dikerjakan ya, antara lain pada hari pertama ya nanti ada briefing ya dari saya, kemudian nanti ada berbicara mengenai sampel ya atau spesimen, bagaimana cara pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium. Ya. Selanjutnya besok dilanjutkan dengan bagaimana cara diagnosis laboratoris ya pada penyakit bakterial dan mikal. Karena untuk melakukan diagnosis laboratoris dengan isolasi dan identifikasi itu saudara harus melakukan kultur terhadap mikroorganisme tersebut ya, dan bakteri ya, bakteri dan fungi penyebab penyakit infeksi pada hewan itu dapat atau bisa dilakukan kultur dengan media perbenihan buatan ya. Oleh karena itu saudara juga harus paham tentang media perbenihan ini. Gitu ya. Media perbenihan kan juga sudah saudara pelajari toh dulu ya. Nah, ya. Ternyata media perbenihan itu juga bermacam-macam kan begitu ya. Ya. Secara garis besar saudara bisa membedakan ada media isolasi dan ada media identifikasi. Ya. Media isolasi itu digunakan untuk menumbuhkan ya bakteri dari spesimen yang saudara periksa supaya saudara mendapatkan koloni bakteri. Ya, begitu. Ya. Dari koloni bakteri itulah yang harus saudara lakukan identifikasi. Ya, jadi identifikasinya tentunya bisa dengan menggunakan identifikasi ya, identifikasi yang harus saudara kerjakan
identifikasi secara mikroskopis untuk mengetahui morfologi dari bakteri dan fungi, dan identifikasi dengan menggunakan media identifikasi untuk mengetahui sifat biokimianya. Dan begitu, ya. Setelah nanti sudah saudara sudah menyelesaikan, ya, baik dilihat dari koloninya, ya, saudara amati, kemudian saudara identifikasi. Selanjutnya saudara bisa membaca atau menginterpretasikan, ya, apa hasil dari pemeriksaan tersebut, sehingga saudara bisa mengambil suatu keputusan bahwa sesungguhnya bakteri yang saudara amati itu adalah bakteri apa. Ya. Selanjutnya saudara bisa mengambil keputusan untuk melakukan diagnosisnya, kan begitu ya? Gitu ya. Nah, pada hari ketiga dan keempat nanti saudara melakukan review kembali tentang media-media perbenihan ini. Ya, nanti akan dipandu oleh atau dibimbing, ya, oleh Dr. Sri Kusniati. Nah, selanjutnya pada hari kelima dan keenam saudara mulai menganalisis, ya. Oleh karena itu saudara mendapatkan topik tentang isolasi dan identifikasi, ya, dari sampel atau dari bahan pemeriksaan. Jadi saudara mulai menganalisis, ya, meskipun saudara tidak melakukan secara hands-on. Sebagai contoh, misalnya saudara mendapatkan sampel, ya, dari susu penderita mastitis. Ya. Berarti apa yang harus saudara kerjakan? Ya, dimulai dari melakukan kultur sampai melakukan identifikasi. Itu pada hari ke-5 dan ke-6. Ya, nanti akan didampingi oleh Dr. Suryani. Gitu ya. Nah, selanjutnya pada hari ke-7, karena saudara harus mengumpulkan nilai, ya, oleh karena itu saudara harus ujian, ya, ujian secara lisan. Pengumpulan nilai tidak hanya dengan ujian secara lisan, ya, tetapi saudara juga ditugaskan untuk membuat suatu makalah, ya. Karena apa? Karena seharusnya saudara PPDH itu kan mulai jam 8 sampai jam 4, ya. Tetapi dengan adanya kegiatan yang masih secara online, ya, paling lama saudara bisa bertatap muka hanya 2 jam. Ya. Oleh karena itu, sisa jam yang harus saudara kerjakan itu saudara harus melakukan untuk ada tugas, ya, untuk membuat suatu makalah. Itu ya. Nah, makalah ini juga sebenarnya, ya, sebenarnya ini juga untuk membantu saudara, ya, untuk mengingatkan kembali atau melakukan review, ya, karena makalah ini nanti berupa topik-topiknya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan fungi yang dapat menyerang hewan. Seharusnya kalau saudara ingin mendapatkan semuanya itu, harusnya saudara presentasikan, ya, saudara diskusikan dengan teman-teman saudara sendiri, kan begitu mestinya. Ya. Ada 12 mahasiswa kebetulan, berarti kan nantinya paling tidak saudara sudah mendapatkan 12 topik tentang penyakit ini, kan gitu. Ya. Sehingga paling tidak 12 penyakit ini ya saudara sudah paham setelah keluar dari lab bakteriologi, mikologi, gitu loh. Ya.
Kalau saudara mendiskusikan kan lebih enak toh, ya. Itu ya, harapan saya begitu. Jadi paling tidak nanti saudara pada saat keluar ya dari lab bakteriologi ini minimal sudah paham tentang 12 penyakit ini. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menginjak ke materi ya. Jadi ke materinisme yang saudara kerjakan itu tidak lepas dari laboratorium tersebut. Kan begitu? Itu ya. Nah, dalam hal ini ya bisa disebut sebagai biosafety dan biosecurity. Pada pekerjaan laboratorium, selalu dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Ya. Saya tidak berbicara banyak karena kebetulan kemarin saudara juga sudah masuk di lab virologi. Ya. Tentunya saudara sudah mendapatkan ya apa itu pengertian tentang biosafety dan biosecurity. Ya. Hanya saya tekankan saja bahwa biosafety itu adalah suatu usaha ya yang untuk supaya saudara yang bekerja atau orang-orang yang bekerja di laboratorium itu ya terlindungi dari mikroorganisme atau dari bahaya mikroorganisme yang dikerjakan. Kan begitu? Ya. Sedangkan biosecurity-nya ya suatu usaha yang harus dikerjakan ya supaya mikroorganisme yang saudara kerjakan itu tetap ada di dalam laboratorium, kan begitu ya, tidak menjadi penyebaran baik di dalam laboratorium sendiri dan di luar atau di lingkungan laboratorium ya. Oleh karena itu, saudara harus perhatikan ya, bagaimana bekerja di laboratorium mikrobiologi, khususnya bakteriologi dan mikologi. Dari ke-12 mahasiswa ini ya, yang sekarang kebetulan ada di kelompok ini. Ada yang bekerja, ada yang skripsinya kemarin bekerja di lab baik virologi maupun bakteriologi. Siapa yang kerja di lab bakteriologi dan mikologi? Saya Viro. Siapa ya? Sebentar. Siapa ini kok saya belum? Siapa nak? Saya di lab virologi. Siapa ini? Siti Khotijah. Oh, Siti Khotijah, ya. Ya. Saudara di lab virologi ya, berarti kan saudara sudah paham ya. Apa kemarin yang saudara kerjakan di lab virologi? Untuk biosafety-nya apa yang saudara kerjakan? Pakai jas lab, masker, sama glove. Nah, itu namanya alat pelindung diri, kan begitu ya? Ya, saudara bekerjanya. Nah, kalau beberapa mungkin mikroorganismenya yang agak patogen ya atau patogen begitu, tentunya saudara juga harus menggunakan biosafety kabinet, kan begitu ya? Ya. Selanjutnya biosecurity-nya apa contohnya? Itu apa tuh namanya, alat-alatnya setelah dipakai di autoclave sama dikukus. Itu namanya saudara melakukan apa? Agar autoclave atau direbus ya dengan saudara lakukan, berarti untuk tujuannya untuk apa? Melakukan apa itu? Biosecurity. Iya, maksudnya saudara lakukan, saudara autoclave itu sebenarnya untuk apa? Untuk tujuan apa itu? Agar virusnya sterilisasi, kan begitu ya? Steril.
ya, sterilisasi, harus steril, sehingga sudah tidak ada lagi mikroorganisme yang ada di peralatan tersebut, kan begitu tujuannya, ya, melakukan sterilisasi. Steril artinya tidak ada mikroorganisme, jadi tidak ada mikroorganisme, zero mikroorganisme, ya. Oleh karena itu bisa saudara kerjakan dengan melakukan sterilisasi pada autoclave untuk peralatan gelas, kan gitu. Ya. Selanjutnya saudara juga melakukan dekontaminasi, kan begitu ya? Ya, pada peralatan-peralatan yang sudah saudara gunakan. Nah, itu tujuannya akan untuk supaya membunuh mikroorganismenya. Ya. Setelah dilakukan dekontaminasi, bagaimana cara saudara melakukan pemusnahan atau pembuangan terhadap materi-materi atau bahan-bahan tersebut. Ya, itu kan tidak boleh sembarangan, saudara. Ya, saudara harus mungkin membungkusnya dalam suatu kantong begitu ya, kemudian dibawa untuk ke alat insinerator yang di patologi itu kan gitu ya. Itu merupakan apa? Bagian biosecurity yang harus saudara kerjakan. Itu ya. Nah. Oleh karena itu ya, mungkin pada saat saudara kemarin pada saat melakukan proses belajar mengajar ya, proses belajar mengajar sebelum sampai jenjang atau sampai jenjang sarjana ya, saudara melihat mungkin ini yang di Departemen Mikrobiologi ini mesti dosen-dosennya agak strict gitu ya. Ya memang betul ya, karena yang saudara hadapi itu mikroorganisme yang saudara tidak bisa melihat ya dengan kasat mata, kan gitu ya. Itu menjadi dasar pada saat saudara belajar atau nanti bekerja di lab yang berurusan dengan mikroorganisme, kan gitu ya. Nah, dalam melakukan diagnosis seperti tadi ya, karena saudara melakukan di lab bakmi itu salah satunya melakukan diagnosis ya, tetapi diagnosisnya adalah diagnosis laboratoris. Nah, sekedar saya mengingatkan saja bahwa kalau diagnosis klinis itu memang saudara bisa lakukan ya dengan melihat gejala klinis, tentunya gejala klinis yang spesifik ya, bukan gejala klinis secara umum yang ada pada penyakit tersebut gitu ya. Kemudian bisa ditunjang dengan melakukan pemeriksaan ya pada perubahan anatomi atau patologi anatomi, tentunya ini bila hewannya sudah mati. Ya, jadi ini bisa untuk melakukan diagnosis. Nah, sedangkan untuk diagnosis laboratoris yang bisa saudara kerjakan ya, antara lain saudara bisa melakukan dengan isolasi dan identifikasi. Ya, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam isolasi dan identifikasi tujuannya itu adalah menemukan mikroorganismenya. Ya, jadi meskipun dengan waktu yang tidak bisa cepat ya, tetapi saudara bisa menemukan mikroorganisme. Beberapa penyakit ya
isolasi dan identifikasi itu merupakan diagnosis yang tepat gitu. Ya. Pada saat saudara melakukan isolasi dan identifikasi, ya, bila yang saudara periksa itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun fungi, maka saudara bisa melakukan dengan kultur ya pada media perbenihan. Ya, artinya pada saat saudara melakukan isolasi dan identifikasi, karena saudara harus menemukan mikroorganismenya, maka saudara harus melakukan kultur ya atau melakukan pertumbuhan. Ya. Bakteri dan jamur atau fungi penyebab penyakit itu bisa ditumbuhkan pada media perbenihan buatan. Oleh karena itu, ya untuk isolasi dan identifikasi, saudara juga bermain-mainnya dengan media perbenihan, kan gitu, ya. Makanya kemarin, ya, pada saat proses belajar mengajar, mengapa saudara belajar tentang media perbenihan ini? Itu ya. Nah, selanjutnya selain saudara melakukan pertumbuhan atau kultur, ya, saudara juga bisa melakukan uji laboratoris atau diagnosis laboratoris ini dengan uji serologis. Ya, yang penting saudara tahu prinsipnya uji serologis itu saudara mereaksikan, ya, ada reaksi antara antigen dan antibodi yang homolog atau yang spesifik. Ya. Tentunya saudara sudah banyak mengetahui ya karena saudara sudah masuk di lab virologi ya yang untuk melakukan diagnosis laboratorisnya juga sering atau banyak dikerjakan. Ya. Tetapi uji serologis itu juga bisa saudara kerjakan untuk melakukan diagnosis pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Gitu ya. Pada penyakit bakterial, ya, kira-kira yang pernah saudara ketahui untuk uji serologis ini pada uji apa ya? Zain, Ikhwan, masih ingat uji serologis yang bisa dikerjakan untuk penyakit bakterial? Kalau Rosbengal itu bukan ya dok? Rosbengal. Rosbengal. Itu bukan yang serologis. Nah, tapi kalau sudah pertanyaannya bukan ya, nah itu saya yang bingung itu ya. Berarti itu kan spekulasi namanya ya? Iya. Ya, ya jangan ya. Jadi kalau Rosbengal test itu sebenarnya apa sih yang saudara kerjakan untuk Rosbengal test? Untuk uji mastitis dok, bakteri mastitis. Untuk uji, bagaimana caranya? Dengan mencampur susu yang terduga mastitis dengan itu anti apa istilahnya kalau dicampur cairannya bisa diketahui itu terinfeksi apa tidak. Jadi dia menderita mastitis apa tidak begitu? Iya. Nining, Firjandina, setuju dengan jawaban teman saudara? Atau mungkin saudara mempunyai alasan tersendiri atau jawaban tersendiri? Setuju dokter. Lupa. Karunia mungkin? Ya
Iya dok, Mm-mm. mungkin bisa digunakan ELISA dokter. Oh bukan, bukan Ross-Bengal test tadi. Oh, Kalau Ross-Bengal test tadi itu apa? Ross-Bengal bukan uji serologis dokter, karena yang digunakan itu susu mungkin kan itu bukan serum gitu dokter. Kalau uji serologis harus serum ya? Iya. Itu susu ya, berarti bukan. Oke, coba saya tanya ke Cynthia Devi. Bagaimana Cynthia? Ross-Bengal test itu apa yang saudara ketahui? Ross-Bengal test itu apa? Pewarnaan untuk penyakit brucellosis, dokter, mendeteksi penyakit brucellosis. Mendeteksi penyakit brucellosis. Iya. Bagaimana caranya? Kalau tidak salah ingat itu seperti uji aglutinasi gitu dokter, terus diberi pewarnaan Ross-Bengal gitu. Uji aglutinasi dengan pewarnaan Ross-Bengal. Kalau uji aglutinasi itu termasuk apa ini? Uji serologis? Serologis dokter. Uji serologis ya, tapi dengan cara aglutinasi ya. Kalau positif apa yang saudara amati kalau uji aglutinasi? Ya, kemarin sudah ya di virologi kan? Ya. Sudah ya uji aglutinasi ya? Ya. Apa yang saudara amati uji aglutinasi? Adanya aglutinasi itu apa yang bisa saudara amati? Ya, yang lain mungkin bisa. Reni, Ross-Bengal test itu merupakan uji aglutinasi katanya. Apa yang bisa saudara amati? Iya dok, mohon maaf keputus-putus. Tidak dengar yang saya ini kan. Ya, uji Ross-Bengal test. Apa yang saudara ketahui tentang Duh, bagaimana ini Ross-Bengal testnya kok? Itu cahaya masih di mute itu. Coba. Oke. Apa yang saudara ketahui tentang Ross-Bengal test? Mungkin apa? Untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap antigen Brucella. Mendeteksi? Iya, adanya adanya antigen Brucella. Adanya antigen Brucella. Ya. Yang saudara deteksi itu antibodi apa antigen yang dari hewannya? Antibodi. Antibodinya ya. Oleh karena itu saudara harus menyiapkan antigennya kan begitu ya. Nah, antigen Brucella yang digunakan untuk uji brucellosis ini, Ross-Bengal test ini bisa saudara dapatkan dari Pusphatma ya. Pusphatma itu sudah memproduksi antigen Brucella ini ya. Itu ya. Dulu tuh rasanya semester 4 saudara juga sudah praktikum loh itu ya. Ya, jadi nanti adanya aglutinasi itu ditandai dengan adanya apa? Gumpalan-gumpalan kecil-kecil begitu ya, yang halus. Ada yang mengatakan mungkin seperti titik-titik pasir begitu ya, yang bisa saudara amati kan begitu. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa Ross-Bengal test itu bukan untuk mendeteksi mastitis, tetapi untuk uji serologis ya pada kasus brucellosis ya.
Kalau yang untuk mendeteksi mastitis apa? Biasanya pada mastitis subklinis ya. C, M, T ya. Ya. Oh, lupa ya. Ya. CMT itu apa? Kepanjangan? California mastitis test. Loh, saudara kan sudah masuk di belum ya? Belum masuk di VPH? Belum, Dok. Belum. Oke, ya. Nah, oke, nanti mungkin di sana ya, karena ada bagian atau bagian dari higiene susu ya, mungkin nanti saudara bisa melakukan uji tersebut ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi pada penyakit bakterial uji serologis ini juga bisa dilakukan ya, itu untuk, tetapi sebenarnya bukan melakukan diagnosis ya, untuk konfirmasi itu hanya sebagai screening ya. Screening saja ya, screening tes saja pada penyakit brucellosis ya. Karena apa? Karena antibodi yang terbentuk itu bisa juga akibat dari hasil vaksinasinya ya. Oleh karena itu dikatakan sebagai screening test ya. Selanjutnya bila menunjukkan positif ya, baru saudara bisa melakukan uji lanjutannya ya, baik dengan CF test ya. CF test apa panjangannya? CFT itu apa kepanjangannya? Complement fixation test. Complement fixation test atau SAT ya, serum agglutinasi test, dengan melihat berapa titer yang saudara dapatkan. Ya. Pada penyakit bakterial, uji serologis juga bisa dikerjakan pada penyakit-penyakit yang lain. Ya. Yang penting saudara bisa menyiapkan antigennya, kemudian dari hewan yang diduga sakit, saudara mengambil antibodinya. Kan begitu. Ya. Sebagai contoh misalnya pada penyakit flurum, itu juga sudah ada antigennya, ya. Antigen yang diproduksi oleh puskesmas. Ya. Pada penyakit yang disebabkan oleh mikoplasma itu juga sudah ada. Ya. Kalau flurum itu penyebabnya apa? Salmonella, Dok. Salmonella flurum. Ya. Saudara juga harus ingat bahwa salmonellosis di unggas ya, itu manifestasinya bisa penyakit flurum, bisa penyakit fowl typhoid atau tifus unggas. Ya. Nah, selanjutnya kalau mikoplasma pada unggas menyebabkan penyakit apa? Firman mungkin. Apa yang diingat dengan mikoplasma? Apa Firman? Penyebab penyakit apa Firman? Mikoplasmosis ada ya di unggas ya? Oh ya. Lupa Dok. CRD mungkin Dok. Apa? CRD mungkin Dok. CRD. Apa CRD itu? Kronik respiratoris disease. Ya, memang penyebab penyakit CRD ya, kalau pada unggas. Ya. Penyakit pernafasan. Ya. Nah, seperti ini itu kan seharusnya sudah saudara tinggal melakukan diagnosis saja sekarang itu harusnya kan gitu ya. Ya, nah, coba nanti
saudara baca kembali begitu ya. Kalau untuk CRD misalnya, kalau saudara melakukan diagnosis laboratoris dengan isolasi dan identifikasi, bahan pemeriksaan apa yang bisa saudara periksa? Ya, itu sudah ada pada saat saudara melakukan proses belajar kemarin, kan gitu ya. Kemudian selain itu juga bisa ya sekarang yang sedang dikembangkan ya, yaitu dengan atau secara genomik atau molekular ya, itu dengan menggunakan alat PCR ya. Ini juga demikian ya, PCR kan sudah saudara dapatkan ya kemarin ya di lab virologi ya. Saudara sudah paham tentang bagaimana melakukan PCR untuk melakukan diagnosis. Ya. Dengan PCR ini memang diagnosis bisa saudara kerjakan dengan cepat, ya. Dibandingkan dengan uji atau dibandingkan dengan isolasi dan identifikasi. Ya. Sudah dapat ya PCR ya kemarin ya? Apa kalau saudara mau melakukan diagnosis dengan PCR itu faktor apa yang harus diperhatikan? Faktor primernya, dokter. Primer. Kemudian apa lagi? Preparasi sampel yang preparasi sampelnya untuk mendapatkan apa itu? Mendapatkan DNA yang murni kan begitu ya? Ya, jadi ekstraksi DNA-nya. Selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Media transportnya, dokter. Media transportnya untuk membawa sampel ya. Ya, kalau sudah di laboratorium, apa lagi? Oligokalkulatornya, dok. Apa? Ya, enzim-enzimnya ya. Kemudian juga ya tentunya ya saudara juga harus tahu berapa siklus yang harus saudara kerjakan ya, berapa kali begitu ya supaya mendapatkan. Sebentar saya kok agak ya maaf, ini kalau sudah usia ya, kalau sedikit makan gorengan begitu saja sudah tenggorokannya bermasalah ya. Ya seperti kalian yang masih muda-muda begitu ya. Nah,
kembali ya tadi ke bagaimana cara saudara melakukan diagnosis laboratoris ya pada PCR ya. Jadi saudara juga harus tahu berapa suhu-suhunya ya pada saat melakukan misalnya annealingnya itu berapa. Kan begitu ya? Ya. Dan tentunya saudara juga harus tahu berapa sih target nukleotida yang dihasilkan. Kan begitu ya? Ya, berapa dispir gitu ya. Tentunya bisa saudara amati dengan terbentuknya band atau pipa gitu ya. Oke, ini kemarin sudah saudara banyak belajar di virologi. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di laboratorium bakteriologi, saudara melakukan isolasi dan identifikasi. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan ini, ya tentunya apa? Saudara harus mendapatkan bahan pemeriksaan, kan begitu ya, atau sampel. Ya. Nah, untuk itu, ya, pada saat dikirimkan bahan pemeriksaan bila saudara bekerja di laboratorium ya itu saudara juga harus mengetahui ya anamnesanya ya. Jadi form yang jadi kalau misalkan ada klien ya yang mengirimkan bahan pemeriksaan itu kan harus mengisi form untuk pemeriksaan ya. Di form itu antara lain ada sejarah dari penyakit itu ya, misalnya sudah berapa lama ya kejadian yang yang terjadi pada hewan-hewan yang diduga atau yang dikirimkan sampelnya ya. Kemudian bagaimana tanda klinisnya ya. Kemudian bagaimana perubahan patologinya ya ini atau perubahan anatominya ya tentunya ya. Patologi itu kelainan atau perubahan yang secara anatomi ya. Nah, itu bisa saudara ketahui ya bila saudara yang mengambil bahan pemeriksaan atau saudara mendapat bahan pemeriksaan ya. Tetapi diusahakan ya meskipun bukan saudara sendiri yang mengambil bahan pemeriksaan ya, misalnya dari klien ya, saudara mencoba untuk menggali ini kan gitu. Ya. Karena apa? Karena supaya nanti saudara dalam melakukan diagnosis itu benar ya, karena memang sudah didukung oleh informasi yang ada tentang penyakit tersebut, kan begitu ya. Nah, misalnya kalau sejarah begitu ya, misalnya sebenarnya penyakit yang diderita ini bagaimana ya, apakah sudah berjalan lama ataukah tiba-tiba gejala klinisnya seperti ini. Nah, itu juga bisa saudara tanyakan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah saudara mendapatkan bahan pemeriksaan dengan informasi-informasinya itu ya, saudara tentunya kan akan menginventarisir tentang penyakit-penyakit apa saja kemungkinannya, kan begitu. Ya. Jadi saudara menginventarisir penyakit-penyakit apa saja ya yang bisa dimungkinkan dengan kasus yang saudara hadapi, tentunya kan begitu. Ya. Nah. Kemudian saudara melakukan pemeriksaan di laboratorium, tentunya disesuaikan dengan inventarisir tentang penyakit yang ada, kan gitu
ya. Sebagai contoh, misalnya saudara mendapatkan kasus, oh ternyata ada ayam begitu ya. Ini kok kasus pernafasan misalnya, ya. Terlihat bagian kepalanya bengkak. Kemudian dia menunjukkan adanya leleran hidung, ya, atau discat nasal. Ya, matanya tertutup. Gitu. Ya, tentunya kan saudara berpikir ini kasus saluran pernapasan, ya. Kalau di bakteriologi, kira-kira bakteri apa yang dapat menyebabkan kasus tersebut, kan gitu, ya. Nah, kemudian tentunya juga didukung oleh informasi-informasi yang lain, ya. Misalnya, oh ini tiba-tiba satu vlog begitu ada beberapa, ya, yang kasusnya tidak terlalu lama. Jadi misalnya kasusnya berjalan akut, ya. Kemudian tersebarnya, ya, dari dalam satu vlog itu kira-kira misalkan berisi berapa ekor, ternyata ini yang sakit misalnya sampai berapa persennya. Ya, itu kan sudah merupakan informasi untuk saudara melakukan rencana diagnosisnya, kan begitu, ya. Oh, ini ternyata kok kalau melihat ada kasus seperti ini, ya, kemudian diikuti dengan gejala klinis seperti ini, ya, itu kemungkinan bisa karena korisa misalnya begitu, ya, atau snot, kan karena berjalan akut, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu, saudara nantinya akan melakukan isolasi, ya, identifikasi yang mengarah ke penyebab penyakit snot atau korisa, kan gitu, ya. Selanjutnya, kalau memang itu dikirimkan ayam yang utuh, ya, saudara kan bisa melakukan nekropsi, ya. Dari nekropsi itu patologi anatomi apa yang bisa saudara amati. Itu, ya. Nah, selanjutnya saudara melakukan isolasi dengan melakukan kultur dengan media isolasi, ya, setelah identifikasi. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya dalam mengambil sampel itu, ya, kalau memang saudara yang mengambil sampel sendiri, ya, saudara juga harus memahami sebenarnya apa sih yang disebut dengan sampel, ya, atau spesimen, ya. Karena tidak semua organ itu bisa saudara gunakan untuk sampel atau spesimen, ya. Jadi sampel itu bisa dideskripsikan adalah suatu bahan, ya, yang dapat digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi, ya, khususnya adalah bakteriologi dan mikologi, ya, untuk mengetahui mikroorganisme apa yang terkandung di dalamnya. Artinya apa? Artinya sampel itu harus ada mikroorganisme sebagai penyebab penyakitnya, kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan nomor 1 itu sampel itu harus representatif, ya, harus tepat, harus benar memang, ya, karena memang di dalam sampel itu ada mikroorganisme penyakitnya, kan begitu, ya. Nah, selanjutnya mungkin saudara juga sudah paham, ya, atau sudah tahu gitu. Ternyata sampel yang digunakan sampel itu memang bisa bermacam-macam, ya. Bisa organ, ya, yang mengalami perubahan patologi, ya. Organ itu dari organ visceral, ya. Misalnya pada hepar, limfa, paru, jantung, ya, usus dan sebagainya, tergantung
kasus penyakitnya. Ya, bisa berasal dari cairan tubuh. Kalau memang bakterinya itu ada di dalam cairan tubuh. Ya, apakah itu berupa darah ataukah urin. Bisa juga saudara menggunakan feses sebagai sampel. Ya, kalau memang mikroorganisme itu dikeluarkan bersama feses. Gitu. Ya, selanjutnya bisa juga scraping atau kerokan kulit. Nah, kemudian yang penting pada saat saudara mengambil sampel, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain tadi ya, sampel harus representatif, ya. Harus tepat, harus benar memang ya, memang di sana ada mikroorganisme penyebab penyakit tersebut. Pengambilan sampel harus dilakukan secara aseptik dengan menggunakan wadah atau peralatan yang steril, kan gitu. Ya. Nah, berarti di sini ada dua kata kunci, ada aseptis dan steril. Apa perbedaannya? Saya ingin dengar suaranya Anissa. Apa perbedaannya aseptis dan steril, Anissa? Masih ingat dulu? Suara saya tidak keluar, Dokter Adi. Iya, kok belum saya dengar ya? Ya, maaf ke unmute. Kalau yang kalau steril itu steril kayak dari mikroorganisme, dari kayak bakteri gitu, Dokter. Kalau yang satunya tadi apa, Dokter? Duh, aseptis. Kamu mengambilnya sampel kan harus secara aseptis, ya? Iya. Apa artinya? Aseptis, steril. Berarti aseptis sama dengan steril. Berarti aseptis sama dengan steril. Iya, aseptis sama dengan steril. Enggak sama ya. Kalau sama ya, nah tadi saya tulis pengambilan sampel harus steril kan begitu, ya. Kalau aseptis itu bebas dari mikroorganisme penyakit, Dokter. Bebas dari mikroorganisme penyakit. Nah, wong yang kamu mau ambil itu sampel penyakitnya kok. Ya, mikroorganisme bebas dari kontaminan. Bebas dari kontaminasi lingkungan. Begitu loh ya. Artinya masih ada mikroorganismenya, tidak steril ya artinya, karena masih bisa saudara tumbuhkan mikroorganismenya. Masih ada. Tetapi mikroorganisme itu hanya berasal dari sampel yang saudara ambil, bukan dari lain. Terjadi kontaminasi dari lingkungan. Gitu loh ya. Ya. Tapi kalau peralatan yang saudara gunakan ya harus steril, artinya bebas dari mikroorganisme. Karena itu semua peralatan harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu kan gitu ya. Ya. Nah. Kemudian sampel dipilih harus yang masih segar. Ya. Jangan sampel yang busuk. Mengapa? Mungkin Aulia, Cynthia Devi. Mengapa harus saudara kirimkan sampel yang segar, tidak yang busuk? Busuk itu bisa tumbuh nanti pada saat saudara melakukan inokulasi kan gitu ya. Juga tentunya untuk menghindari karena ada beberapa bakteri yang tidak tahan ya, yang tidak peka bila terjadi kontaminan dengan bakteri pembusuk yang lain,
maka justru pada saat saudara melakukan inokulasi, malah bakteri yang saudara harus dapatkan sebenarnya dari sampel itu, dari penyebab penyakit, malah tidak tumbuh karena kalah pertumbuhannya dengan bakteri pembusuk. Ya. Kemudian juga diperhatikan jumlahnya harus cukup, ya, karena nanti memang untuk melakukan isolasi, ya, itu bila pada isolasi primer tidak tumbuh, maka saudara harus mengulangi kembali. Ya. Belum lagi untuk bila sampelnya itu merupakan sampel untuk penghitungan mikroorganisme. Ya. Ada beberapa persyaratan yang harus saudara patuhi, ya, untuk menghitung jumlah mikroorganisme yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, selanjutnya juga perlu saudara ketahui bahwa hewan yang sedang saudara periksa atau saudara lakukan diagnosis itu tidak dalam masa pengobatan atau dalam pengobatan pemberian antibiotika. Ya, karena kalau nantinya misalnya antibiotika yang diberikan itu merupakan antibiotik yang sensitif, ya, dan sudah mencapai ke target mikroorganismenya tersebut, ya, sehingga kan bisa membunuh, ya, saudara tidak dapat atau saudara tidak mendapatkan mikroorganisme penyebabnya. Kemudian yang penting lagi adalah pemberian label, ya. Pemberian label ini juga perlu saudara kerjakan, dan sampel harus segera dikirim ke laboratorium. Nah, pada saat saudara mengirimkan sampel ke laboratorium, ya, itu saudara harus pastikan bahwa sampel dalam keadaan yang aman, ya, dalam wadah yang tertutup dan tidak bocor. Ya. Selanjutnya juga yang perlu saudara perhatikan adalah sampel cepat sampai di laboratorium. Ya. Bila tidak memungkinkan, maka bisa saudara kirimkan dalam kondisi dingin dan ditambahkan media transport supaya tidak terjadi kerusakan dari sampel itu. Ya. Media transport banyak yang bisa saudara gunakan, ya. Jadi tergantung, kalau misalkan tidak terlalu lama, mungkin saudara bisa menggunakan media transport yang tidak harus bisa menumbuhkan bakteri. Media transport ini juga perlu saudara perhatikan, ya, terutama pada sampel yang digunakan untuk perhitungan mikroorganisme, ya. Yang penting tidak terjadi pertumbuhan di media transportnya. Ya. Kemudian setelah sampai di laboratorium, ya, bila tidak segera dikerjakan, maka sampel itu bisa saudara simpan di lemari es, ya, refrigerator, atau bahkan di freezer. Yang penting penyimpanan ini tidak sampai terjadi kristalisasi, ya, es, supaya selnya tidak mati. Nah, kemudian bagaimana perlakuan atau penanganan sampel di laboratorium? Ya, tentunya ini harus ada beberapa yang harus saudara perhatikan, ya. Setelah saudara mengambil sampel, ya, kemudian sudah mengirimkan, ya, kemudian sudah sampai di laboratorium, maka yang saudara kerjakan adalah penanganan terhadap sampel tersebut di laboratorium. Ya, ini sudah disampaikan, kalau bisa segera dikerjakan, tetapi kalau tidak bisa saudara simpan di
lemari ini. Nah, untuk perlakuan sampel di laboratorium, ya tentunya disesuaikan dengan apa yang akan saudara kerjakan, ya. Kalau saudara mau melakukan isolasi dan identifikasi, maka saudara harus menumbuhkan, ya, atau melakukan kultur. Ya. Yang penting pada saat saudara menumbuhkan itu, ya nantinya saudara mendapatkan pertumbuhan sehingga saudara bisa mengetahui adanya koloni bakteri. Ya, saudara bisa mengamati adanya koloni bakteri. Ya. Bakteri itu berkembang biak dengan apa? Dengan cara apa? Saya tadi kok belum mendengar suaranya Nur Ayu. Bakteri itu berkembang biak dengan cara apa? Masih di mute itu, Dengan itu dokter, pembelahan bisa vegetatif. Maksudnya pembelahan? Dengan pembelahan juga bisa secara vegetatif, aseksual, AKW, iya, vegetatif. Seperti Brucella, itu saudara baru bisa mengamati koloninya setelah 3 hari inkubasi. Ya, berbeda dengan Escherichia coli, ya, Salmonella, yang mempunyai masa pembelahan atau waktu pembelahan yang sangat cepat. Sehingga saudara bisa mengamati koloninya dalam waktu 24 jam. Ya. Nanti saudara baca kembali tentang pertumbuhan bakteri. Ya. Tuh. Nah, dan pada saat melakukan kultur, maka yang perlu saudara perhatikan, ya, selain media perbenihan, artinya pemilihan media perbenihan yang tepat, ya, saudara juga harus memperhatikan suhu inkubasinya, lama inkubasinya, dan kebutuhan oksigennya. Paling tidak itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, media perbenihan dalam hal ini adalah yang disebut dengan media isolasi. Karena memang media ini hanya digunakan untuk menumbuhkan bakterinya, ya, supaya saudara bisa mengamati koloninya, kan begitu, ya. Kemudian suhu pertumbuhannya, ya, suhu pertumbuhannya saudara harus tahu apakah bakteri yang akan saudara tumbuhkan ini termasuk bakteri yang mesofilik, termofilik, atau sikrofilik. Nanti dibaca kembali apa itu. Ya, mesofilik seperti apa. Ya, kebutuhan suhunya. Ya. Selanjutnya, saudara juga harus memperhatikan bagaimana kebutuhan oksigennya, ya, untuk inkubasinya ini. Ya. Apakah bakteri ini tumbuh baik pertumbuhannya pada suasana aerob, ya, ataukah justru dia membutuhkan suasana yang anaerob, ya, mungkin anaerob yang obligat, ya, ataukah fakultatif anaerob, ataukah dia termasuk bakteri yang kebutuhan oksigennya itu termasuk yang mikroaerofil. Semuanya sudah pernah dipelajari, ya.
bagaimana cara saudara melakukan kulturnya ya, karena saudara melakukan kultur ya, ada bakteri yang tumbuh baiknya pada kondisi aerob dengan anaerob ya, dengan mikroaerofilik itu tidak sama, kan begitu ya. Sebagai contoh misalnya mikroaerofilik, apa yang bisa saudara kerjakan? Hafiz Maulana, saya yang belum dengar suaranya. Apa mikroaerofilik itu artinya apa? Membutuhkan udara yang sangat sedikit. Membutuhkan udara, membutuhkan oksigen. Ya, hanya sedikit. Ya, oleh karena itu apa yang bisa saudara kerjakan kalau misalkan menumbuhkan mikroaerofilik? Bagaimana membuat suasana oksigennya itu tidak hanya sedikit yang dibutuhkan? Kalau sudah mungkin itu yang repot saya ya. Saudara dulu kan pernah waktu pengenalan alat laboratorium itu? Maksudnya lulus settle sekali ku piye toh? Saya kok nggak paham siapa ini tadi? Oh begitu. Loh, saya tahu. Kamu menyelesaikan sarjananya maksudnya? Oh, loh sempat berapa lama? 15 semester. Oh, gitu. Jadi lupa ya semester 3 ya. 12 semester yang lalu berarti ya. Kenapa kok kamu bisa sampai molor seperti itu? Gitu ya, sudah, yang penting tetap semangat ya. Oke. Firman mungkin bisa bantu. Alat apa kemarin yang masih saudara ingat ya? Mikroaerofilik itu kan saudara bisa menumbuhkan di apa alat namanya itu kemarin? Yang caranya harus saudara tambahkan lilin, kan begitu ya? Apa namanya? Nggak tahu dok, lupa dok. Lupa. Yang seperti toples ada lilinnya itu loh di dalamnya itu. Iya. Candle chair ya, eksikator itu loh kemarin ya. Loh masih ingat di lab itu kan ada itu ya, ditunjukkan kan kemarin ya pada saat ya. Bahkan yang pada suasana anaerob pun itu juga ada yang disebut dengan anaerobic chair ya, ada chairnya kan kemarin ya. Kemudian di dalam nanti saudara tambahkan sesuatu indikator ya, suatu reagen untuk mengetahui atau indikator ya untuk mengetahui apakah memang tidak ada oksigennya, nanti akan terjadi perubahan warna misalnya, gitu. Ya, nanti mungkin saudara juga bisa lakukan saudara browsing begitu ya di internet, seperti apa sih yang disebut dengan anaerobic chair ya. Ya, oke. Sebentar ya, saya ada
seharusnya saya memang ke fakultas juga hari ini, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan sehingga saya tidak harus datang ke sana gitu ya. Mohon doanya saja mudah-mudahan kondusif. Amin. Iya. Kembali ke materi ya. Jadi kalau saudara mau melakukan inokulasi, melakukan isolasi, maka paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain pemilihan media perbeningan, ya, kemudian suhu pertumbuhannya, ya, suhu inkubasinya berapa yang optimal, ya, selanjutnya berapa lama inkubasinya dan kebutuhan dari oksigen, ya. Karena itu nanti coba saudara buka kembali ya, kalau misalnya suasana aerob itu apa yang harus kita kerjakan ya. Kemudian kalau anaerob ya yang obligat itu seperti apa ya. Kalau mikroaerofilik seperti itu ya. Oke. Kemudian mungkin awal yang bisa saya sampaikan tidak terlalu ini ya. Besok kita akan sambung bicarakan tentang cara melakukan isolasi dan identifikasi. Ya. Mungkin sekedar saudara tahu saja ya bahwa sebenarnya proses atau pelaksanaan isolasi dan identifikasi itu awal harus selalu saudara ikuti dengan menyiapkan peralatan ya, peralatan lab yang steril. Oleh karena itu, saudara harus melakukan sterilisasi ya pada peralatan. Demikian juga untuk menyiapkan media, saudara juga harus melakukan sterilisasi terhadap media tersebut ya, karena memang prinsipnya saudara bekerja steril di laboratorium bakteriologi dan mikologi ya. Nanti saudara buka-buka kembali bagaimana cara melakukan sterilisasi ya. Kalau untuk peralatan itu apa yang bisa saudara kerjakan ya, misalnya dengan autoclave ya, itu bagaimana cara bekerja melakukan sterilisasi dengan autoclave ya. Nah, kemudian yang penting saudara ketahui bahwa alur pemeriksaan sampel ya, kalau melakukan isolasi dan identifikasi, maka setelah sampel saudara terima, saudara melakukan isolasi ya, tadi ya isolasi. Nah, dalam isolasi ini bagaimana saudara bisa mendapatkan koloni bakteri yang murni. Ya, jadi prinsipnya saudara mendapatkan koloni bakteri yang murni. Ya, murni itu asumsinya berasal dari satu sel bakteri. Ya. Kemudian setelah saudara mendapatkan koloni yang murni, maka akan saudara lakukan identifikasi. Ya, identifikasinya bagaimana? Ya, identifikasinya baik secara makroskopis, artinya saudara amati koloni yang tumbuh. Ya, makroskopisnya seperti apa? Ya, kemudian bagaimana secara mikroskopis juga bisa saudara kerjakan. Ya, selanjutnya bisa saudara lakukan dengan identifikasi secara biokimia. Ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Harapan saya paling tidak saudara sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saudara mengambil sampel ya, kemudian mengirimkan sampel, kemudian bagaimana yang akan saudara kerjakan di laboratorium. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana cara isolasi dan identifikasi ya bakteri maupun fungi di laboratorium akan saya diskusikan ya, kita diskusikan besok. Gitu, ya. Kebetulan hari ini saya bisa menggunakan Zoom sampai jam 10.45 ya, karena nanti jam 10. Jam berapa? 8 ya. 8.45 karena memang kebetulan hari Kamis ini Zoom-nya padat ya. Jadi nanti sebentar lagi mau digunakan kuliah oleh Dr. Suryani ya.
Profesor Yani apa Dr. Icus ya, kemudian disambung dengan praktikum sampai sore gitu. Ya? Iya, Dokter. Oke. Besok mudah-mudahan besok itu Jumat ya. Kalau saya tidak harus ke fakultas ya mungkin bisa pagi, tetapi kalau saya harus ke fakultas mungkin nanti menyesuaikan ya setelah saya sampai di fakultas ya untuk pertemuan kuliahnya ya. Iya, Dokter. Ya, karena kebetulan memang ada akreditasi kan ya, ada akreditasi LEMPTKes ya, karena sekarang kita Fakultas Kedokteran Hewan itu mengikuti ranah kesehatan ya, jadi akreditasinya bukan dari BAN PT lagi, tetapi dari LEMPTKes ya. Mudah-mudahan akreditasinya berjalan lancar begitu ya. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan sambil saya menutup PPT saya. Barangkali ada yang bisa ditanyakan, masih ada 2 menit. Atau paling tidak sudah ada gambaran ya. Bagaimana? Sudah ada gambaran yang akan yang saudara kerjakan di lab bakteriologi mikologi? Gimana, Hafiz? Sudah ada gambaran? Oh, yang hari ini belum bisa ya mendengarkan, mengambil kesimpulan. Oh gitu, oke, ya wes, tidak apa-apa. Yang lainnya, Firman? Ya, masih mengingat-ingat kembali. Masih mengingat-ingat kembali, oke ya. Jadi nanti saudara bisa membuka-buka kembali ya. Saya yang belum dengar tadi suara siapa ya? Siti Khotijah ya? Siti Khotijah, iya. Kamu ini di mana Siti Khotijah? Ini di rumah, Dokter. Iya. Di rumahnya di mana, Nak? Di Blitar. Oh, di Blitar ya. Ada yang di luar Jawa untuk kelompok ini? Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, semua Jawa Timur. Oh, berarti distribusinya nggak terlalu jauh ya. Kemarin itu kan sempat ada yang di Lampung katanya ya, ada yang di banyak juga yang di Depok, yang di mana kemarin Bekasi ya teman-teman saudara itu. Ya. Ini rata-rata di Jawa Timur ya. Surabaya ya. Banyak yang di Surabaya. Surabaya dia itu Kusumaning dia Surabaya. Oh, iya. Kalau kamu di mana, Zain, Ikhwan? Saya Jember, Dok. Oh, di Jember. Tidak apa-apa ya. Asal ya tetap aja namanya juga pasti ada kendalanya ya, tetapi semoga kendala-kendala itu bisa diminimalisir paling tidak. Ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu ya. Saya tutup sampai sekian ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Saya minta tolong siapa yang bisa mengambil dokumennya ya, mengambil gambarnya. Siapa biasanya yang kelompok ini? Reni, Dok. Reni, ya. Untuk dokumen laboratorium misalnya ya. Oke.